إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لصاحب ألب الزهرة شيخنا العارف بالله الحبيب صالح بن أبي مختار العيدروس ووصولهم وفروعهم وشيخنا الحبيب مصطفى أحمد بن حبيب صالح العيدروس صاحب الكوثر وما أسلبت وشيخنا محمد رضوان صالح بن محمد عيني وشيخنا حسن أفندي بن محمد ووصولهم وفروعهم وخصوصا لصاحبي كتاب رياض الصالحين الإمام محمد بن شرف النووي رحمه الله ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم ينفعنا بأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman saliha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun yang sangat kita muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap habaib, segenap syaraib dan ibunda syarifah dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar dari kakek enda Al-Habib Saleh Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan kubur beliau, memberikan terang penuh cahaya segala kenikmatan, dan Allah tetap jadikan beliau sebagai pembimbing kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wabil khusus yang sangat kita cintai, kita muliakan Hubabah Asy-Syarifah Hajjah Mujannah binti Habib Abdurrahman Ba'bud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau, sehat wal afiat, rezeki yang melimpah, kebahagiaan, ketentraman, dan selalu menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Yang mulia ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar serta seluruh keluarga. Yang mulia keluarga besar dari sahibul maqam, keluarga besar dari Habib Mustafah Ahmad Al-Aidarus, juga yang mulia Ibunda Hajah Syarifah Syib Al-Aidarus serta seluruh keluarga. Juga tak lupa yang kita muliakan keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Buya Haji Hasan Effendi, para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz dan ustazah, para senior, para santri putra yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat di pertengahan bulan Muharram 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga banyaknya, masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah, sehat jasmani rohani, alhamdulillah,
nikmat yang tak kalah besar dan sangat besar, paling besar adalah kita diciptakan Allah beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, kita diberikan iman, percaya dan yakin kepada baginda Nabi Muhammad, percaya dan yakin kepada seluruh yang beliau bawa ke alam dunia. Bahkan kita dipilih dari sekian banyaknya muslimin muslimat di dunia ini, diberikan anugerah mahabbah, muhibbin, mencintai Nabi dan keluarga Nabi. Mudah-mudahan rasa cinta mahabbah ini jangan pernah Allah cabut dari hati kita selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Para santri yang berbahagia, seluruh jamaah di Masjid Al-Husaini maupun jamaah di luar sana, pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia. Sebelum kita lanjut membahas, mempelajari bersama kitab Riyadhus Shalihin, alangkah indahnya kalau ada yang belum niat i'tikaf, mari sama-sama berniat. Kalaunya belum, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengajaku niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini sunat karena Allah Ta'ala. Tuh dulu. Walaupun mengantuk-ngantuk, ada yang tak guring sudah, ada yang bersandar, ada yang micik HP aja mau datang tadi. Lah, yang penting niat i'tikaf jangan ketinggalan supaya dapat pahala dalam masjid. Yang kedua, para santri yang berbahagia, mari kita kembali luruskan niat. Luruskan niat dari rumah ke tempat yang mulia ini, dari asrama ke Masjid Al-Husaini ini, niatnya apa tadi? Kembali luruskan niat yang untuk menuntut mencari ridha Allah, supaya Allah ridha dengan kita. Dari asrama, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ulun hendak mencari ridha pian dengan sembahyang, nuntut ilmu, i'tikaf dan lain-lain. Kembali luruskan niat, berniat lagi supaya andai kata ada niat-niat yang tadi masuk umpatnya kada baik, kembali dipiurkan, dibersihkan. Yang kedua, kembali luruskan niat untuk mencintai baginda Nabi Muhammad, mempelajari sunnah-sunnah beliau lewat kitab Riyadhus Shalihin yang mulia ini. Ya Allah, ulun malam ini hendak mengaji kitab hadis. Pasang tanam niat dalam hati yang kuat. Yang ketiga, para santri secara khusus, mari kita luruskan niat kembali. Apa yang ketiga? Untuk istiqomah dalam ibadah dan ilmu pengetahuan. Karena majelis ini bukan majelis yang baru kemarin sore, udah belasan tahun. Nah, dirintis oleh Kakenda Habib sejak tahun 80-an yang silam, mulai Habsi bahari. Jadi bukan majelis yang main-main. Pandanglah siapa pemilik majelis, pendiri majelis, siapa yang kita sebut puji-puji setiap malam Jumat di sini. Siapa? Baginda Rasulullah. Siapa yang pemilik majelis? Ya Rasulullah juga. Walaupun pada zahirnya yang membuka pertama kali adalah Kakenda Habib. Luruskan niat supaya dapat berkah. Selanjutnya,
Niatkan juga mudah-mudahan keberkahan yang setiap malam Jumat kita raih, kita datangi jauh-jauh dari rumah. Mudah-mudahan keberkahannya, ilmu pengetahuannya, manfaatnya, pahalanya juga Allah berikan kepada orang tua di rumah sana. Bukan hanya untuk kita di sini. Kenapa? Karena orang tua pianlah yang mengirim pian, mengirim kita untuk datang ke Al-Kausar, secara khusus ke asrama mengabdi sebagai santri. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita juga mendapatkan keberkahan yang besar dari majlis yang mulia ini. Ya pahalanya, ya ilmunya, ya ketenangan jiwanya, ya keikhlasannya, ilmu amal ibadahnya, rezeki lancarnya, dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Para santri yang berbahagia, terutama santri hanyar, santri baru, udah berapa lama di sini? Santri kelas 1 Sanawiyah udah berapa bulan di asrama ini? Berapa minggu? Nah, ini minggu yang ketiga. Mungkin dengan ulu, dengan bapak belum ada yang kenal, mungkin ada yang belum kenal gitu. Nah, selamat datang dan bergabung kembali kami ucapkan kepada santri baru. Sanawiyah khususnya, ketahuan wajah-wajah baru, wajah-wajah polos sih masih lah. Masih menangis lah malam-malam tengah malam lah. Masih kah? Bagus. Lah, bila kada menangis kurang indah kesannya kayaknya. Jadi nah hendak menangis jauh pada kuitan, jangan ditahan, tangisakan aja, ada bapak. Yang penting jangan ampe, jangan kabur. Nangis itu apa-apa. Yang penting betah. Ini bebuhannya nang senior nih baru nangis juga kira-kira. Sudah kebal, nah? Sudah istiqomah, mendapatkan cintanya di sini sudah nyaman dengan Al-Kausar. Nah, untuk para santri sebelum kita masuk ke hadis, ada tips untuk menuntut ilmu yang sangat baik kita hafal, kita fahami dan kita amalkan. Tips ini berasal dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan kalam ini dari Al-Imam Syafi'i. Cuma ulun bahri belajar ini qal Imam Aliun karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Untuk kita sebagai santri. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah sa'umbika an tafsiliha bibayan zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghah wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Saudaraku, kata Sayyidina Ali, lan selamanya kalian tidak akan pernah berhasil mendapatkan barokah ilmu pengetahuan. Selamanya tidak akan pernah berhasil mendapatkan manfaat ilmu yang dipelajari illa bisittah, kecuali syaratnya 6. Berapa syaratnya? Nah, mudah-mudahan yang 6 ini ada dengan kita semuanya. Nah, bagaimana tidak? Pian-pian ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih. Allah sengaja memilih pian-pian untuk datang ke sini mengabdi, menuntut ilmu pengetahuan. Orang tua pian menaruh harapan sangat ganal di pundak pian. Nak, ku kirim ikam ke pesantren belajar ilmu agama supaya bisa mengaji, nakai, supaya bisa sambahyang, tahu di najis, tahu di hukum fikih, tahu sifat 20,
supaya boleh kainana kayak rumah kita tarang dengan cahaya keilmuan pian dapatkan, supaya abah keluarga pian ini kena nyaman Tuhannya, nyaman dikubur. Ada pembela kami nak kayak di yaumul mahsyar kaina pian harapan kami. Abah mama sudah kada alim nak kayak ikam barang sekolah agama, mudahan ilmunya barokah. Ingat ini, di pundak pian tuh amanah sangat besar dari orang tua pian. Jangan sia-siakan. Satu syaratnya, zakaun, cerdas. Syarat menuntut ilmu supaya barokah, dipastikan otak kita cerdas, pintar, dapat, mampu. Kenapa harus cerdas? Karena di pesantren ilmunya sangat banyak, hafalannya banyak. Jujur kada? Mahfuzat menghafal, hadis menghafal, ad'iyah menghafal, nahwu saraf menghafal kada? Bila kada cerdas, kada kau menghafal. Nah, harus lihati kawan, kawan menghafal malam-malam, semangat menghafal juga. Lihati di ujung musola tas under, taguring, tangan berbuka ujurumiyah, ibah menghafal, hendak menghafal juga. Cerdas. Kayak apa supaya cerdas? Makan makanan yang bergizi, halal terutama. Minum nang halal. Jangan memalak ampun kawan. Jangan minta tapi maksa. Datang paman pentol di Muhara, nyucuk 20 biji, bayar 2.000 aja. Halal lah makanannya? Kada halal. Lah, kawan datang kiriman mulai jauh, Bamban datang kiriman kawan, sekotak dana. Bebaya sampai ke asrama diserbu, sudah terhambur kiriman kawan, habis dibajaki, halal lah. Jangan, ya, jangan sampai perut kita ada makanan minuman yang tidak halal, karena itu menghalangi kecerdasan otak untuk menghafal. Yang terlanjur Bang Ustadz minta ampun. Di kantin kada bayar, makan gancang bayar kada. Jangan, minta ampun supaya halal makanannya, cerdas otaknya. Yang kedua, zakaun, cerdas. Yang kedua, hirsun. Hirsun itu selalu ingin tahu, selalu hendak tahu. Hari ini kada turun gara-gara piket tanzib kan, harus lemaskan. Jangan, sudah santai. Takuni kawan, tadi ada pelajaran apa? Tadi mandabit apa di kelas? Ada tugas menghafal kah? Jangan tertinggal debitannya, rugi. Jadi apabila ada ketinggalan pelajaran atau mantuk, taguring di kelas. Lah, sampai ada fotonya di grup viral, taguring di kelas. Tertinggal pelajaran, maka bila tak bangun, kawan, tadi apa debitnya? Aku tertinggal nah. Selalu ingin tahu. Bila kada paham harus bertanya. Bila kada mengerti bertakun dengan gurunya. Yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Seorang santri menuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh. Kada kawa sakahandak satatayuhinya kada kawa. Di kelas sudah belajar berapa macam cabang ilmu pengetahuan, cukup apa di kelas? Kada cukup. Dimutalaahi lagi malam-malam, dibaca ulang lagi 2 kali, 5 kali, 10 kali. Buktikan bersungguh-sungguh, mutalaah, muzakarah.
Nah, alhamdulillah tuh. Kita lihat di Putra luar biasa semangat mutolahnya. Sampai jam berapa, Ustaz El? Sampai jam setengah 11. Kita di Pamangki Bahari sampai jam berapa? Sampai jam setengah 2 mutolaah, sampai jam 2. Sampai orang ada yang bawa kalambu, ya salimut mah. Bawa kalau tak guring situ juga mutolaah tiap malam. Supaya apa? Hafal, paham, menguasai ilmu itu. Bersungguh-sungguh. Ini di kelas jarang turun, mutalaah koler, hendak alim lah. Turun jarang, menghafal jarang, disuruh menggawi tugas pengoler. Oh tadi lihat harus bila menghafal, mutalaah kada terlihat malam-malam, hendak alim lah. Syaratnya kurang. Nah, harus sungguh-sungguh. Biar sakit pinggang, penyakit minum bunyi putih, kada apa-apa. Uyuh ngantuk guru habang mata kurang guring. Pian sekolah kada lawas, paling lawas 6 tahun. Mau naik tarus juga. Nah, setelah lulus sekolah 6 tahun mondok, ilmunya dapat, paham, menguasai, kau diamalkan, sepanjang hidup pian akan manfaat insyaallah ilmu pian. 6 tahun aja. Yang keempat, wabulghatun, ada ongkosnya, biaya, fulus. Nah, yang keempat ini syaratnya untuk siapa ini? Bukan untuk pian, tapi tanggung jawab orang tua pian. Pian tadi cerdas nih, cari cara supaya tak cerdas, makan yang bergizi yang halal, minum yang bergizi yang halal. Hersun, selalu ingin tahu, bila kada paham langsung bertakun. Wajtihadun, sungguh-sungguh, mutalaah, muzakarah, mahapal. Nah, bulghah ini ongkos biaya tugas orang tua pian yang mencariakan dananya. Ya. Nah, mumpung di Al-Kausar, habis sembahyang, habis belajar, ya Allah, lancarkan usaha orang tua ulun ya Allah. Mudahkan mencari rezeki yang halal ya Allah. Banyaki, tambahkan yang halal ya Allah, supaya ongkos ulun sekolah tetap lancar ya Allah. Nah, itu 5. Wa irsyadu ustazin, bimbingan guru. Syarat kelima ini tentunya tugas amanah yang dipikulkan, diberikan Allah kepada para pengajar, termasuk kita di depan ini. Bagaimana mungkin santrinya bisa paham, pintar, alim, cerdas, kalau gurunya kada pernah masuk mengajar mulai awal sampai tahun ke-6. Nah, mana gurunya? Kada pernah masuk, alim lah bian, kada kawa. Harus gurunya turun, cangkal, ikhlas, serius, maksimal, dan bersemangat mengajar. Ya Allah. Gurunya, santrinya disiplin, gurunya juga harus disiplin. Santrinya ikhlas, gurunya juga harus ikhlas, supaya ilmu itu mudah masuknya dari hati yang ikhlas ke hati yang ikhlas. Yang ke-6, terakhir syaratnya nih, watulu zamanin, waktunya lama. Tul, panjang, lama. Watulu zamanin, panjang waktunya. Jadi sekolah itu kan ada yang singkat, setengah bulan sekolah ampih, lulus kada mbah bertahan. Alim lah belum. Nah, 3 tahun
6 tahun, apapun yang terjadi, pahit manisnya rasakan, nikmati, jalani, insya Allah manfaat nanti ilmunya. Wajar aja menangis ya lo Ustaz Ali, kadang-kadang habis duit, kadang dipalaki kawan, kadang getalan, nah macam-macam. Itu suka dukanya jalani aja, jalani aja. Toh para pendahulu pian juga sama, Pak, mungkin parah pada pian. Kada babaras, habis duit, hilang duit, hancak kami lewati. Makan nasi dingin, bila habis kiriman puasa Senin Kamis, sudah kami lewati. Pian hanya setengah tahun, ampih, jangan. Tulu zamanin, harus waktunya lah lama. Jadi yang masih kelas 1 tetap semangat, kelas 2 lebih semangat, kelas 3 apalagi. Sudah 3 tahun insya Allah sudah menikmati manisnya ilmu dan amal, insya Allah sudah betah 3 tahun sudah. Baik, kita masuk ke hadis. Nah, jadi para santri yang baru terutama yang 6 macam tadi mohon dicatat, sudah difahami, dibaca berulang-ulang dan dijalankan. Jangan sampai kurang dari 6 itu, supaya ilmunya berkah. Yakin ya Bian. Di sini Bapak ngomong sekarang 6 tahun ke depan waktunya singkat kalau dijalani. Kada terasa Bang Bian. Asal dari awal niat ikhlas, nuntut ilmu karena Allah, supaya Allah ridha, supaya Rasulullah ridha, orang tua juga bangga. 6 tahun insya Allah kada terasa. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab yang selanjutnya, lanjutan dari bab sebelumnya. Sekarang adalah bab alamati hubbillahi lil abdi. Tanda-tanda cintanya Allah lil abdi terhadap seorang hamba. Alamatu tanda-tanda. Hubbillahi, Allah mencintai, lil abdi hambanya. Nah, bab sebelumnya tentang keutamaan mencintai Allah. Setelah memahami, belajar ilmunya, mengamalkan ilmunya, cinta kepada Allah, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah pun juga cinta kepada hamba itu? Jangan cuma pengakuan kita sebelah tangan. Kalau memang kita cinta kepada Allah, kita pun juga perlu pengakuan Allah cinta kepada kita. Muncul kada? Nah, mengetahui bahwa Allah cinta kepada kita bagaimana? Simak nanti di hadis ini. Wal hasi ala takhalluqi biha. Wal hasi dan motivasi, dorongan atau anjuran alat takhalluqi biha, untuk berakhlakul karimah, biha dengannya tanda-tanda yang Allah cinta kepadanya. Walhasi dan motivasi, anjuran atau dorongan semangat, alat takhalluqi biha, untuk berakhlak, berperilaku, bertingkah laku, biha dengannya tanda-tanda Allah cinta kepadanya. Wasa'yi, dan berusaha. Setelah tahu nanti tanda-tandanya, kita wasa'yi juga berusaha, ikhtiar fi tahsiliha, untuk mewujudkannya. Oh, paham, kalau Allah cinta seseorang, ini tandanya, maka kita berusaha mendapatkan tanda itu agar Allah memang cinta kepada kita.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mohon maaflah, lagi musim batuk ini. Sudah hampir seminggu batuknya. Nah, mohon doa semoga lekas sembuh itu. Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Nabi Muhammad, qul, katakan olehmu, sampaikan olehmu hai Muhammad. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan ini kepada umat kita, maksudnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian para hamba, kalian umat beliau, umat Nabi, tuhibbunallah, mencintai Allah. Jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Nah, jika memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku siapa? Baginda Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Sekarang sudah nyaman, ulama-ulama kita sudah mengarangkan kitab-kitab tauhid, fikih, tasawuf, tinggal ikuti, pelajari supaya membuktikan cinta kepada Nabi. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, berarti juga cinta kepada Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah juga pasti mencintai kalian. Kalau bujuran cinta kepada Allah, ilmunya dipelajari, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh apalagi yang haram tinggalkan. Kita kalau caranya itu, iyalah mencintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana mengikuti Nabi? Ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuhi. Yang wajib digawe, sekolah wajib kada? Sekolah. Nah, bagi orang tua di rumah mencari rezeki yang halal wajib kada? Ya tuntut yang halal. Kita di asrama, di sekolah, berbakti dengan senior, dengan guru-guru, wajib kada? Ya wajib. Hal-hal yang wajib laksanakan, yang haram jauhi. Kalau sudah kita berusaha seperti itu, satu yang kita dapatkan, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum, Allah mengampuni, lakum untuk kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Kalau cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, seluruh dosa kita yang ganal apalagi yang halus pasti hancur lebur, Allah ampuni. Allahumma amin. Nah, kalau sudah Allah ampuni dosanya, berdosa lagi, kada berdosa. Kalau hatinya sudah tidak ada dosa, yang ada hanyalah cinta kepada Allah, iman, yakin, husnuzan, pasti hatinya tentram, bahagia, syukur, nyaman. Kalau sudah kawan yang kayak itu, dosa diampuni, hatinya tenang, inilah sudah surga di dunia.
merasakan manisnya iman, cinta kepada Allah, merasakan manisnya ilmu dan amal ibadah, itu sudah surga nang nyata di dunia. Amin. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa terakhir penutup? Kenapa ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim? Allah menyematkan sifat ghafur, pengampun dan penyayang. Kenapa kira-kira? Jar Guru Bahari, tentu yang namanya pasal mencintai Allah itu bukan perkara mudah. Kada mudah, ngalih. Lah, perjuangannya berat. Bujur kada? Sambahyang 5 waktu berjamaah berat kada? Berat. Coba di rumah. Berat. Nuntut ilmu menahan kantuk berat kada? Berat. Kadang-kadang kada istiqomah, kadang-kadang tergoda syaitan, kadang-kadang terbujuk rayu kawan, kadang-kadang kada istiqamah lurus niatnya, melenceng lagi. Allahu Ghafur, tenang, Allah Maha Pengampun. Lah kasih perbanyak astagfirullahalazim. Ya Allah, ulun hari ini ya Allah nakoler sakolah, ulun hari ini mendustai paguruan, ulun hari ini membunguli kawan. Lah kasih minta ampun kepada Allah, datangi kawan, minta ampun, minta maaf, kembali. Wallahu Ghafur. Allah Maha Pengampun. Besok salah lagi, istighfar lagi. Salah lagi, istighfar terus. Jangan pernah bosan beristighfar sampai kamu bosan untuk maksiat. Akhirnya apa? Wallahu Ghafurur Rahim. Mudah-mudahan ujung-ujungnya kita mendapatkan yang sifat rahimnya Allah, sayangnya Allah. Kalau Allah sayang kepada kita, insya Allah semuanya husnul khatimah, ngumpul di dalam syurga. Tak kumpul kayak ini pula bersama para guru-guru kita yang mulia, bersama Kiai Habib sekeluarga, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, jam 10. Maaf kada kau panjang lebar, masih pembukaan bab baru. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Minta ridha, minta halal. Kalau ada yang tersinggung, kada nyaman atau ulun salah menjelaskan, tidak ada niat menggurui pian semua, semata-mata untuk ta'allum dan ta'lim fi dinillah, untuk mengistiqamahkan majlis malam Jumat yang mulia. Semoga semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina wa la tadhhab barakata ulumihim anna ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ajral husna bi hurmatihim وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.